maraknya industri properti di Indonesia, ada satu cerita menarik dari bisnis sewa apartemen harian yang mungkin bisa menginspirasi buat kalian semua. Perkenalkan, Faiz Apart, bisnis yang berasal dari mimpi sederhana dua partner yang sekarang bisa jadi pemain yang sangat diperhitungkan di industri ini. Yang bikin Faiz Apart beda, kita hadir dengan konsep yang lebih fresh dan kekinian. Lewat kerjasama yang saling melengkapi dan solid, kita berhasil ubah cara pandang orang-orang yang berpikiran sewa apartemen itu hanya tempat nginep, tetapi jadi pengalaman staycation yang bikin betah dan pengen balik lagi. Nah, di video kali ini, aku Anggi bakal ngobrol bareng partner bisnis aku di Faiz Apart, mulai dari awal banget, gimana awal mulainya dua orang yang dengan background yang berbeda bisa nyambung dan punya visi yang sama. Apa sih tantangan yang kita hadapin dari awal ini dan bertahan juga terus berkembang sampai saat ini. Oke, sebelum kita mulai cerita lebih jauh tentang perjalanan Faiz Apart, aku mau kenalin partner bisnis aku dari awal ngerintis Faiz Apart. Langsung aja kita sambut partner bisnis aku. Halo. Hai, nama saya Nyanjang. Di sini saya sebagai partner bisnis Anggi. Makasih ya udah berkenan untuk aku wawancara. Ya, sama-sama. Nah, kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja. Sebelum aku tanya lebih lanjut gimana Faiz Apart, inget nggak sih awal mula kenapa kita tuh memutuskan untuk terjun ke dunia sewa apartemen harian ini? Apa sih yang membuat kamu tuh yakin banget sama peluang bisnis ini tuh potensial banget gitu? Jadi gini, dulu kan kita berdua sama-sama kerja nih. Kamu kerja di bank, kamu juga punya kerja sampingan di sini, jadi admin kan. Nah dari situ kayak kita dapat sekolah gratis gitu, kayak tahu seluk-beluk sewa apartemen harian ini. Yang menariknya tuh kamu kayak ngeduluin jadi broker, kayak kamu ngumpulin uang, jadi 6 unit sampai sekarang. Yang makin tertarik aku buat join sama kamu, kayak aku ngelihat orang-orang sukses di bisnis ini, dan aku juga ngumpulin uang buat join sama kamu. Dan yang makin dugaan kita gak meleset gitu, unit kita full, rame terus, dan profit kita makin naik gitu. Dan banyak tantangan juga. Jadi itu ya yang buat kamu mutusin untuk terjun ke bisnis ini? Ya. Masih ingat ternyata dari awal kita merintis. Okay. Nah, dari banyaknya kota nih di Indonesia, kenapa sih kita akhirnya pilih Bandung? Apa ada cerita menarik itu buat kita pilih akhirnya Bandung nih bisnis pertama kita? Kalau ditanya kenapa pilih Bandung, ya jelas karena kita orang Bandung juga ya. Gitu. Iya. Ya rasanya tepat aja gitu, kayak kita memulai bisnis di kota kita sendiri gitu. Dan mungkin kayak kita memantaunya juga lebih gampang gitu. Iya benar. Dan kita juga udah tahu sebelumnya kota ini. Dan Bandung juga kota yang besar kan, siapa sih yang nggak tahu Bandung gitu. Kota yang nyaman, adem, estetik, dan kalau misalnya staycation bikin betah. Dan banyak kuliner, kuliner juga banyak, dan banyak destinasi wisata yang keren. Iya, jadi orang-orang banyak ya yang ke Bandung gitu. Pastinya. Peluang juga buat kita. Iya, banyak lah turis-turis gitu. Jadi daya minatnya lebih tinggi. Nah, yang buat menarik, apartemen kita juga lokasinya strategis banget. Kayak dekat ke mall-mall kayak misalnya Trans Studio Bandung, Sumarekon. Dan Metro Indah Mall tinggal nyebrang gitu ya. Ya. Terus ada stasiun juga. Ya, ada stasiun, dan kayak kalau ke tempat wisata deket lah gitu, banyak kalau di sini. Coffee shop juga yang zaman sekarang remaja-remaja kan suka pada coffee shop ya. Jadi Bandung tuh kayak cocok aja gitu untuk bisnis apartemen kita. Karena keuntungannya kita bisa handle lebih mudah. Iya. Ya. Karena dekat gitu ya, kalau misalnya ada apa-apa. Ya, potensi turisnya juga gede gitu. Dan banyak surga makanan. Pokoknya pas banget deh di Bandung tuh untuk mulai bisnis kita ya. Nah, kalau misalnya bicara tentang
tantangan, pasti kan banyak banget nih tantangan yang bikin kita sport jantung ya. Bisa nggak sih kamu share gitu, apa sih pengalaman ya tantangan kita mulai bisnis Faiz Apart ini? Kalau misalnya ngomongin masalah tantangan, pasti banyaklah tantangan dan banyak juga yang bikin sport jantung gitu. Apalagi di sini gitu. Kayak misalnya yang pertama pasti masalah aturan di sini nih. Kayak mau jadi agen resmi itu kayak enggak semudah orang yang dipikirkan. Kayak kita tuh harus ngurus dokumen yang sangat ribet gitu. Dan juga kayak kita harus bayar uang administrasi yang lumayan lah, bikin kartu kering gitu. Iya, benar. Drama lingkungan juga pasti ada lah gitu. Kayak apalagi kalau ada agen baru ya pasti ada perang harga juga kan gitu. Iya. Di sana lebih murah, di sini lebih murah gitu ya. Nah gitu. Dan kita juga harus ngadepin dan harus bangun hubungan juga sama orang-orang di sini. Iya, supaya kita relasinya bisa banyak bertambah banyak. Nah, gimana sih cara kita mengatasi tantangan-tantangan ini tuh? Yang bikin bisa kita bertahan dan terus maju, kita berusaha profesional dalam situasi apapun. Kita fokus terhadap layanan, karena kita bergerak di bidang hospitality. Iya. Jadi poin utama untuk kualitas layanan tuh sangat penting gitu ya. Jadi fokus utama kita ya. Dan kita juga tetap beradaptasi dan belajar gitu ya terhadap kondisi apapun. Nah, semua tantangan ini juga bikin kita makin kuat ya untuk Faiz Apart ke depannya. Nah, ingat ya kawan-kawan, kalau misalnya tantangan ini juga bisa jadi batu loncatan kita untuk kesuksesan ke depannya. Nah, tapi bicara tentang industri properti sewa harian ini, kan banyak banget ya pemainnya, kompetitornya gitu. Nah, apa sih yang menjadi pembeda Faiz Apart sama kompetitor lain? Apa ada strategi khususnya nggak? Walaupun persaingan makin sengit, mungkin kita punya pembeda kayak bikin tamu-tamu betah gitu. Dan balik lagi nginep di Faiz Apart gitu. Karena kebanyakan customer kalau misalnya udah sewa di unit Faiz Apart dan pengen coba lagi di unit lainnya gitu. Karena kita punya unitnya temanya beda-beda gitu. Mungkin kesannya lebih unik gitu ya. Unik gitulah ya. Unit kita juga kan banyak yang testimoninya kan gitu, kayak misalnya wangi, bersih gitu, kayak nyaman lah gitu. Dan harganya juga sangat worth it gitu. Tapi fasilitasnya juga kan lengkap, kayak misalnya ada AC, water heater, Netflix gitu, kayak amenities juga kan. Dan kita dan kita setiap bulan juga kan suka ngadain promo gitu, promo yang menarik gitu. Jadi orang-orang tuh kalau misalnya udah boncos tapi tetap bisa staycation gitu ya, gara-gara kita banyak promo menariknya gitu ya. Mantap. Yang bikin kita spesial kayak unit kita yang ada di katalog kayak real gitu sama aslinya, fotonya dan kalian juga bisa request gitu mau pilih unit mana juga gitu, selama itu masih tersedia gitu. Dan kita juga nggak hanya menjual tempat nginep gitu, tapi layanan kayak ramah, responsif gitu. Dan kita juga siap sedia selama 24 jam. Nah, jadi kita tuh emang nggak cuma jual tempat nginep doang ya, tapi layanannya. Soalnya kan kalau misalnya kita nih staycation gitu atau hotel gitu, kalau misalnya layanannya tuh kurang ramah, kita kan suka males ya, nggak mau balik lagi. Terus kalau misalnya lama pelayanannya, kita suka males kan. Jadi ya kita tuh ngebuat kepercayaan tamu sama kita ya. Yang menarik nih, kita kan udah lama ya partneran di Faiz Apart ini. Nah, gimana sih cara kita bagi perannya supaya handle bisnis ini tuh lebih efektif? Karena kita cuma berdua kan, kita bagi perannya kan kamu kayak misalnya jadi back office-nya, urus administrasi, handle booking, dan bikin konten gitu. Kalau aku kan kayak misalnya ngurusin operasional, pelayanan tamu, dan pastiin semuanya aman gitu. Nah, simpel ya. Yang paling penting kita support dan saling percaya satu sama lain ya kan. Nah, tapi kalau misalnya boleh jujur nih, kan kita partnership udah lama sampai sekarang. Pasti kan ada tuh perbedaan pendapat. Nah, gimana sih caranya kita bisa awet dari awal sampai sekarang?
justru karena perbedaan pendapat gitu kita makin kuat nih, kayak misalnya menghadapin masalah ya bareng-bareng gitu, kayak misalnya ambil keputusan juga bareng-bareng kan, maupun itu susah juga gitu. Apapun tantangan internal atau eksternalnya kita selalu komunikasiin bareng-bareng dan kita hadapin bareng-bareng pastinya, walaupun sering cekcok. Kalau dibandingin sama awal berdiri, apa sih perubahan yang signifikan yang kita rasain tuh sekarang? Kalau lihat dari awal sampai sekarang nih, kamu kan dari mulai nol nih, kayak jadi broker dulu nih sampai kayak sekarang punya 6 unit, pelan tapi pasti ya, kayak step by stepnya terus berkembang gitu, konsisten, dan setiap tahunnya juga kita selalu berusaha punya progres baru gitu. Hasil perubahannya kayak dulu gitu nggak sekarang kan, tapi sekarang kan Faiz Apart makin banyak dikenal gitu, bookingnya rame gitu, kayak keutuhnya juga makin meningkat. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Walaupun slow progress tapi tetap progress gitu ya. Gitu. Yang penting kita nggak pantang menyerah dan selalu konsisten, berusaha selalu konsisten gitu ya. Nah, ngomongin soal pandemi, kan itu tuh jadi tantangan banget ya, ujian banget, berat banget buat semua bisnis gitu. Nah, gimana sih cara Faiz Apart beradaptasi supaya bisa ngelewatin pandemi itu? Alhamdulillah pas waktu itu kita mulai bisnis kan kebetulan pas PSBB udah mulai longgar kan, tapi tetap sistem check-innya wajib vaksin dulu. Dan strategi kita manfaatin kayak sosial media dengan maksimal, misalnya Instagram gitu, kayak TikTok, Facebook, dan kita juga collab sama beberapa content creator gitu. Dan itu juga kita juga buat promo yang menarik. Pandemi malah buat kita makin kreatif ya supaya nggak di situ-situ aja gitu. Di era digital sekarang, apa sih platform yang kita gunain untuk marketing kita? Apa dampaknya buat bisnis kita ini? Mungkin platform yang kita gunain nih kayak misalnya TikTok nih, kayak kita buat konten supaya viral atau FYP nih. Terus ada juga Instagram gitu buat reels gitu. Dan juga kayak kita collab sama beberapa influencer gitu. Dan dampaknya juga bagi pertumbuhan kita, kayak misal nih kita buat konten FYP nih, kayak nama Faiz Apart kan bisa makin jadi dikenal gitu banyak orang gitu. Dan bukan juga makin rame gitu. Iya benar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, yang bikin penasaran nih, gimana sih cara kita memanage beberapa unit apartemen sekaligus gitu? Apa ada sistem khususnya nggak sih? Kalau untuk sistem khusus kita nggak ada ya. Paling kita pakai spreadsheet buat mencatat kalau ada yang booking gitu. Dan tag pendapatan dan pengeluaran gitu, supaya mudah. Tinggal scroll aja gitu ya. Gitu. Nah, kalau soal review tamu kan itu penting banget ya. Nah, apa sih rahasia kita untuk menjaga kepuasan pelanggan? Kepuasan tamu itu selalu kita utamakan. Kita selalu berusaha menyesuaikan kebutuhan tamu. Dari mulai pelayanan yang baik dan responsif, dan fasilitas yang agen lain tidak punya. Mungkin itu kelebihan kita. Contohnya seperti Netflix, unit yang estetik, dan jika ada barang yang tertinggal gitu, barang tamu, kita pasti amankan dan dikembalikan lagi kepada tamunya. Gitu. Setiap bulan juga kita pasti memberikan diskon juga kepada tamu. Dan jika ada kritik dan saran dari tamu, kita terbuka lebar gitu. Dan mungkin itu kita menjaga kepuasan pelanggan. Cara menjaga kepuasan pelanggan kita mungkin itu ya. Nah, aku sering dengar nih dari tamu-tamu kita yang mereka tuh lebih milih stay di apartemen kan dibanding di hotel. Nah, menurut pengalaman kita nih selama ini, apa sih yang buat tamu-tamu kita tuh lebih prefer milih stay di apartemen? Jelas dong, kalau untuk masalah itu kan apartemen lebih fleksibel ya waktunya. Karena sistem hotel juga beda, kayak hanya full day kan gitu. Kalau apartemen kan sistemnya ada transit, bisa kan 3 jam gitu. Ada half day juga, half day siang dan malam. Half day siang kan dari jam 12 siang sampai jam 7 gitu. Kalau half day malam jam 8 sampai jam 11 siang gitu. Dan ada juga full day bisa gitu, kayak full day juga ada siang dan malam gitu.
Jadi nggak hanya full day siang aja ya kayak di Ya hotel. gitu. Dan harga juga lebih kayak hemat gitulah. Keunggulannya juga apartemen punya fasilitas yang dapur lengkap. Kayak kita bisa minta refill galon atau gas gitu. Kita juga bisa masak ya di hotel, Bisa masak di gitu. apartemen. Dan kelebihan itu tidak ada di hotel gitu. Ya, Jarang ada gitu yang ya di punya hotel. gitu. Dan kalau misalnya kita nih, lagi nunggu kereta nih mau berangkat, ya kita harus nunggu dulu misal 3 jam. Kita kan bisa ngambil dulu yang transit 3 jam. Atau misalnya hanya sekedar istirahat, bisa kan kita ngambil half day juga kan gitu. Jadi itu ya yang buat kenapa sih tamu-tamu lebih milih stay di apartemen gitu ya daripada di hotel. Itu. Dan kalau misalnya ngomongin kompetisi di industri ini, gimana sih dinamika persaingannya? Apa ada cerita menarik nggak pas kita menghadapi kompetitor gitu? Kalau untuk kompetitor pasti makin banyak lah. Kayak drama perang harga kan banyak juga gitu. Pasti ada ya. Pasti ada. Dan kalau misalnya kita lagi rame nih, misalnya tamu pasti jadi obrolan gitu. Tapi kita tetap fokus sama layanan kita. Dan strategi kita kayak berusaha improve service gitu, buat kontennya menarik dan konsisten dalam menjaga kualitas layanan. Jadi kita tuh nggak cuman jual unit doang ya, tapi kita tuh memberi value gitu, value kualitasnya ya buat para tamu. Ada tips nggak sih buat anak muda yang mau coba bisnis gitu, khususnya di sewa properti apartemen harian ini? Ya, mungkin yang paling utama itu mentalnya harus kuat nih. Kayak kita sebelum terjun juga kayak harus pelajari dulu nih ilmunya, karena kita kalau nggak punya ilmu ya nggak akan bisa gitu ya. Kayak pelajari dulu pasarnya, kompetitornya gitu. Dan yang paling penting sih dananya yang realistis ya. Realistis. Dan contohnya nih kayak kamu kayak awalnya jadi broker dulu nih, kayak misal nggak mungkin sampai sekarang gitu kalau misalnya nggak jadi broker dulu gitu. Dan buat koneksi yang banyak gitu sama orang-orang. Apa kamu mau nambahin? Ya kalau dari aku sih mungkin kayak mulai aja dari hal kecil. Semoga kalian semua tuh punya hokinya gitu loh, dan tetap konsisten sama apapun. Karena kalau misalnya bisnisnya sepi atau rame, nah saat bisnis sepi itu tuh kita tuh susah, yang paling susah itu konsistennya. Jadi ya kan, kita tuh harus tetap berusaha gitu, jangan patah semangat. Walaupun misalnya kita mulai dari hal kecil, tapi kita tuh harus bermimpi besar gitu loh. Semoga ya nanti jadi kenyataan yang besar. Terakhir nih, gimana sih rencana pengembangan bisnis kedepannya ini untuk Faiz Apart? Apa ada prospek-prospek lainnya gitu? Kalau untuk soal itu ya pasti banyak banget lah ya. Kita juga selain mau nambah unit ya, kita juga pengen punya kantor sendiri gitu, kayak sebagai cewek di lobby nih, kayak tamu-tamu juga pada nunggunya di kantor dengan nyaman gitu ya. Dan kita juga pengen punya cabang lain di Bandung gitu, ataupun luar kota gitu ya, luar Bandung gitu. Kita terus berusaha ningkatin pelayanan supaya marketnya makin berkembang dan brand awareness-nya makin kuat. Semoga aja ya kedepannya Faiz Apart bisa bertahan lama dan terus berkembang. Nah itu dia tadi pengalaman sharing bareng partner bisnis aku yang seru banget tentang perjalanan Faiz Apart. Dari mulai aku cuma jadi broker sampai sekarang kita tuh punya 6 unit apartemen gitu. Nah pasti banyak banget tantangannya, tapi yang bikin aku seneng banget kita Faiz Apart itu bisa sampai sekarang konsisten dan bertahan. Semoga aja kedepannya terus berkembang ya. Semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mulai bisnis, terutama di bisnis sewa apartemen harian ini. Gak apa-apa mulai dari hal kecil, tapi kalian harus tetap bermimpi besar, terus konsisten pokoknya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok Faiz Apart untuk tahu update tentang unit dan promo menarik lainnya. See you!